Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puji Rahayu dari Lokal A1 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019. Dan di sini saya akan berbincang sedikit dengan teman saya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rafida Noviana dari Lokal A1 Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2019. Ya, kita ini teman selokal, tapi sebenarnya saya dan Rafida udah kenal lama ya dah, dari SMP. Bener banget Nurul, tapi kita cuma tahu nama doang ya, jarang tegur begitu, kenal pun karena kelasnya sebelahan. Iya bener, malahan nggak pernah satu kelas ya. Iya, Cie, mengingat zaman SMP lagi. Ini ngomong-ngomong, masa SMP kamu sering nggak sih pergi jalan-jalan sama teman kamu gitu ketika liburan atau weekend? sering sih sama teman-teman di hari Minggu jalan, cuman ya paling ke hutan mangrove gitu karena jarak hutan mangrove dari rumah kami tuh dekat. Oh iya kah, enak dong bisa rekreasi atau ke tempat wisata deket gitu. Tapi sekarang ya udah jarang karena banyak kesibukan ya, apalagi kuliah. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sih, tempat tinggalku jauh dari tempat wisata. Nggak seperti kamu, dekat gitu. Jadi dekat juga pergi ke sana. SMP aja ya belum bisa bebas pergi ke sana kemari. Kalau nggak salah, SMA baru bisa menikmati tempat wisata. Sekarang bagaimana? Udah jarang juga ke sana. Iya, sama udah jarang. Semenjak aku sama teman-teman aku dikejar orang nggak dikenal di sana, udah nggak berani mau pergi ke sana lagi. Betulan. Wah, bahaya kalau gitu. Ya udah, jangan pergi lagi kalau nggak penting. Iya, benar. Seperti kita tahu ya, Indonesia itu negara kepulauan kan, memiliki sekitar 17.500 pulau dengan panjang pantai sekitar 81.000 kilometer. Makanya negara kita banyak potensi sumber daya wilayah pesisir laut. Bener nggak? Bener banget, makanya setiap komponen yang ada dalam ekosistem itu perlu dijaga dan dilestarikan karena banyak menyimpan sumber keanekaragaman hayati. Maka dari itu juga orang Indonesia seharusnya bisa bangga diri ya menjadi kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Kebetulan nih ada kaitannya negara kepulauan dengan hutan mangrove yang dekat dengan rumah kamu. Terus tempat wisata mangrove begitu apa sih yang kamu lihat di sana? Banyak sih, ada pohon bakau, ikan tepakul, bekantan, dan masih banyak lagi deh. Di sana juga ada pelihara elang kok. Tapi bekantan di sana jarang saya lihat loh. Kebetulan saja bekantan itu ada dan muncul. Kadang sembunyi, apalagi ya mangrove dipenuhi air pasang, banyak air di bawah jembatannya kan? Setiap aku pergi ke sana nggak ada air di bawahnya. Lumpur, iya ada. Kemungkinan pas kamu datang, bukan di hari atau waktu pasang surut air. Mungkin saja, soalnya aku datang yang aku lihat cuma lumpur di bawahnya. Iya, betul. Tumbuhan itu tergenang di saat kondisi air pasang dan bebas dari genangan, di saat kondisi air surut. Coba kamu datang pas tanggal atau waktunya air pasang. Kapan-kapan saja deh, aku aja temanku. Kamu nggak harus kok ke kawasan hutan mangrove yang ada di dekat rumah aku. Di daerah Pantai Amal juga ada banyak tuh. Menurut kamu nih ya, ekosistem hutan mangrove ini punya sifat yang khas nggak sih? Ada kok. Khasnya itu di mana adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas di dalam tanahnya itu kadarnya tinggi dan mengalami daur pegenangan oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove itu juga termasuk tumbuhan unik loh. Unik? Kok bisa? Apa karena tumbuhan itu berada di daerah yang sifatnya pelumpuran? Bisa juga. Sifat uniknya ya karena tumbuhan mangrove ini berkembang di antara gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bener nggak?
Iya sih. Kemudian ada nggak kerusakan hutan mangrove yang menyebabkan atau menimbulkan kerugian? Kan itu pasti ada. Dari yang aku dengar sih, jika terjadi kerusakan mangrove bisa membuat ratusan nelayan tidak bisa mendapatkan ikan di daerah mangrove lagi, dan memicu pendapatan ekonomi nelayan yang akan menurun. Oh, jadi mereka nggak dapat penghasilan begitu ya? Iya, benar. Apalagi ya fungsi ekonomi dari hutan mangrove itu bisa dijadikan sumber bahan baku industri, seperti kayunya untuk bahan bangunan, perabotan rumah tangga, dibuat pensil dan kertas juga bisa. Begitu. Tapi saat penebangan begitu, mereka harus dibatasi ya? Ya, pemanfaatan hutan mangrove harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nggak ada tuh penebangan secara berlebihan ataupun penebangan liar. Iya, benar. Makanya harus optimal ya pemanfaatannya. Bisa juga apabila kalau hutan mangrove rusak, bisa mengakibatkan hilangnya variasi flora fauna di dalam hutan mangrove. Makanya di dalam hutan mangrove sana sedikit aja bekantannya, lainnya sudah pada punah. Jarang banget kita bisa temui bekantan. Pemanasan global juga bisa. Abrasi pantai maupun kerusakan terumbu karang. Itulah yang kemungkinan dapat ditimbulkan. Satu penyebab saja ya, bisa merusak segalanya. Seperti penebangan tumbuhan mangrove, apalagi secara tidak lestari dan berlebihan oleh orang yang nggak bertanggung jawab itu. Iya, akibatnya bisa terjadi bencana banjir pasang yang dialami oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar pesisir pantai. Iya. Lalu ada nggak sih yang bisa dilakukan suatu hal yang sudah sangat rusak bisa semua kembali dengan keadaan semula? Maksudnya ya diperbaiki begitu. Menurut aku sih bisa. Tidak ada kata terlambat. Selagi kita masih mau memperbaiki kerusakan yang dilakukan. Yang dapat dilakukan ya kita harus rehabilitasi sumber daya laut dan pesisir. Misalnya, penanaman kembali mangrove. Mungkin dengan cara sedikit demi sedikit, kita sudah dapat memperbaiki ya seperti semula. Iya, benar. Asalkan keduanya juga ya punya kesadaran ya akan kelestarian hutan mangrove. Makanya perlu kerjasamanya pemerintah dan masyarakat pesisir. Baik, terima kasih kepada Rafida sudah meluangkan waktu ya dan membantu untuk membuat konten ini. Iya, nggak apa-apa kok. Aku juga senang berbincang santai kayak gini. Sampai-sampai kamu tadi sempat bilang kalau pernah dikejar sama orang yang nggak dikenal. Itu bahaya banget loh. Iya, benar. Makanya kita perlu kehati-hatian untuk mengunjungi tempat wisata seperti itu.